Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keracunan makanan di Kadung Gorak, Garut dialami oleh 131 orang siswa, guru hingga balita. Korban pun masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Pemprov Jabar minta wali kota dan bupati di wilayah Bandung Raya sigap mengurus sampah sendiri setelah TPA Sari Mukti penuh. Setiap hari Rabu, seluruh pegawai ASN di lingkungan kantor Bupati Subang wajib naik transportasi umum. Harga telur ayam di Pasar Karawang terus mengalami kenaikan hingga tembus ke angka Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat pembeli beralih mencari telur pecah. Tak hanya harga daging ayam, harga telur ayam negeri juga terus meroket. Di Pasar Karawang, telur ayam yang biasanya dijual Rp28.000 per kilogram, kini naik Rp2.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Pedagang menduga harga daging ayam yang mahal menjadi salah satu penyebab meroketnya harga telur ayam. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah masyarakat memilih untuk mengurangi jumlah pembelian telur. Kondisinya memang pecah, namun telur-telur ini justru jadi barang yang diburu pembeli saat ini. Pasalnya, kenaikan harga telur ayam membuat para pedagang maupun pembeli makin kesulitan. Di Pantura, Pamanukan, Subang, harga telur di tingkat grosir naik dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara telur pecah dijual dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu Rp1.000 per butir. Harga jengkol di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya ternyata sedang naik daun. Harganya bahkan sempat menembus angka Rp80.000 per kilogramnya. Namun kini sudah turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Memang bukan makanan pokok, namun jengkol kini sulit dicari. Seperti di Pasar Cikurubuk, banyak kios jengkol yang tidak berjualan akibat pasokan jengkol dari petani menurun. Jikapun ada, jumlahnya terbatas. Kelangkaan barang ini membuat harga jengkol merangkak naik, bahkan harganya seimbang dengan harga daging ayam. Pedagang jengkol di Pasar Cikurubuk hanya mengandalkan pasokan dari Kalimantan karena daerah lain sudah kehabisan. Rp40.000. Normalnya emang berapa, Ibu? Normalnya 28.30. 28.30. Ini kenapa harga mahal seperti ini, Bu? Tahu di sananya nggak ada barang gitu ya. Tahu gimana? Memang selama ini pasokannya dari mana, Ibu? Jauh sih, ada yang lagi seberang, ada yang juga sekitar daerah gitu. Dengan harga yang mahal kayak gini gimana penjualannya, Ibu? Apanya? Penjualannya gimana dengan harga yang cukup mahal kayak gini? Merosot. Iya, penjualannya merosot. Harga jengkol yang biasanya dijual Rp28.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan 2 minggu lalu, di mana harga jengkol mencapai Rp80.000 per kilogram. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ya, mulai 1 Oktober 2025, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang diwajibkan menggunakan transportasi umum. Aturan penggunaan angkutan umum bagi ASN ini pun menjadi berkah bagi para pengemudi ojek online. Berbeda dengan biasanya, Rabu pagi, kendaraan ojek online dan angkot hilir mudik menurunkan penumpang di lingkungan kantor Bupati Subang. Ya, sesuai surat edaran Bupati Subang nomor 13 tahun 2025 tentang penggunaan angkutan umum bagi pegawai. Kini setiap hari Rabu, para aparatur sipil negara atau ASN wajib menggunakan transportasi umum. Mereka bebas menggunakan transportasi umum jenis apa saja, asalkan bukan kendaraan pribadi untuk menuju kantor. Mulai dari naik angkot hingga ojek online, kini dijajal para ASN.
Kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN di lingkungan Pemkab Subang ini pun berdampak langsung bagi para pengemudi ojek online. Mereka mengaku kebanjiran orderan. Saya sebagai driver merasa terbantu oleh keadaan program dari pemerintah Kabupaten Subang. Selama ini angkutan gimana? Rame nggak? Semua angkutan alhamdulillah rame. Dengan ada ini malah terbantu banget ya? Ya, terbantu banget. Meski baru berlangsung 1 hari, kebijakan ini disambut positif para ASN maupun pegawai di lingkungan Pemkab Subang. Selain mengurangi kemacetan dan polusi, kebijakan ini juga diharapkan bisa mendorong budaya penggunaan transportasi umum sehingga bisa membantu pendapatan pengemudi angkutan umum. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang dekat bisa jalan kaki, yang jauh juga transportasi juga terfasilitasi dengan baik. Meski aturan ini diwajibkan bagi seluruh ASN, namun ada pengecualian untuk pegawai yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, serta petugas lapangan yang memerlukan mobilitas khusus. Mengimbau untuk seluruh ASN, tapi itu untuk yang di kota ya. Jadi kalau yang di daerah yang jauh, kita juga memberikan keringanan. Jadi memang ini salah satu apa yang sudah saya janjikan dulu waktu zaman saya ngumpulin ojol, akhir roda perekonomian di masyarakat dan antusiasme masyarakat untuk menaiki lagi kendaraan umum bisa meningkat sehingga supir angkot bisa tetap menarik dengan maksimal, ojek online maupun angkutan umum lainnya. Meski disambut positif, di hari pertama pemberlakuan kebijakan ini masih terlihat sejumlah ASN di lingkungan kantor Pemkab Subang yang masih menggunakan mobil dinas dan kendaraan pribadi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.